Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat. Kita sudah menyelesaikan sekian banyak rangkaian pelajaran dari berakar dan bertumbuh, dan kita sekarang masuk berbuah di dalam Kristus. Di dalam pelajaran berakar ada 10 pelajaran yang meletakkan dasar-dasar kehidupan Kristen kita, kehidupan rohani kita. Kita belajar tentang keselamatan, kehidupan yang baru, dan juga disiplin rohani dasar. Di dalam bertumbuh kita juga sudah menyelesaikan 10 pelajaran. Kita berbicara tentang hal-hal yang menyangkut tentang kehidupan pertumbuhan rohani kita yang akan berlangsung seumur hidup. Itu adalah kebenaran-kebenaran yang akan mengarahkan, menjaga kita dalam pertumbuhan seumur hidup kita. Dan pertumbuhan itu bukan hanya tentang diri kita sendiri saja, bertumbuh semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Kehidupan kita yang bertumbuh perlu menghasilkan buah. Itulah pelajaran ketiga dalam rangkaian kita, berbuah dalam Kristus. Apa saja yang akan di-cover di dalam pelajaran berbuah dalam Kristus ini? Ada 10 pelajaran, dan yang pertama kita akan bicarakan tentang perspektif pelayanan. Berbuah berbicara tentang buah-buah pelayanan. Apa saja yang perlu kita pikirkan ketika kita memikirkan pelayanan, perspektif apa yang perlu kita miliki, itulah 3 pelajaran pertama di dalam berbuah dalam Kristus. Kita akan belajar tentang pekerja pelayanan meliputi seluruh umat, dan tugas pelayanannya, bidang-bidangnya meliputi seluruh Injil, dan cakupannya adalah seluruh dunia. Inilah pandangan yang menyeluruh tentang bagaimana kita perlu memandang pelayanan. Dan pemikiran ini akan mengantar kita pada pemikiran kita yang lain adalah, kalau saya adalah pekerja pelayanan dan bidang saya seluruh Injil dan di seluruh dunia, di manakah tempat dan panggilan spesifik saya? Itulah pelajaran yang akan kita pelajari dalam profil pelayanan. Kita akan mengenali panggilan pelayanan kita yang terdiri dari keterbebanan, kemampuan, dan kepribadian. Sesudah itu kita nanti akan menutup rangkaian ini dengan pelayanan sebagai gaya hidup. Karena pelayanan bukan sekedar suatu proyek untuk dikerjakan, tetapi sebuah lifestyle untuk dihidupi. Sesudah itu, pelajaran terakhir bukan hanya dalam rangkaian berbuah, tetapi dalam seluruh rangkaian berakar, bertumbuh, berbuah, kita akan belajar tentang pola pelayanan dari Amanat Agung. Kita akan belajar tentang pola pelayanan Amanat Agung ini dibagi menjadi 2 bagian, sasaran dan strategi. Dimanapun kita melayani, apapun bidang keterbebanan kita perlu sedang mengerjakan beberapa prinsip yang akan kita pelajari dalam pelajaran terakhir ini. Dan sesudah itu kita diharapkan untuk memikirkan supaya semua yang sudah kita lalui ini bukan hanya berhenti pada kita, tetapi itu juga boleh dirasakan, dialami, pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu dialami oleh lebih banyak orang. Kita diminta untuk melipat gandakan hidup kita. Itulah pelajaran tentang berbuah dalam Kristus. Ada banyak hal menarik yang akan kita lalui di dalamnya, dan kita akan sekarang masuk rangkaian pada pelajaran yang pertama, kedua, ketiga. Kita akan sama-sama mempelajari perspektif pelayanan yang sebetulnya diambil dari semboyan, sebuah moto, sebuah kegerakan yang disebut sebagai Lawson Movement, di mana dikatakan the whole church taking the whole gospel to the whole world. Bahasa Indonesia, seluruh umat, bukan hanya sebagian saja, membawa seluruh Injil, bukan hanya sebagian saja, ke seluruh dunia, bukan hanya sebagian saja. Kita akan pelajari prinsip-prinsip penting ini di dalam kita memahami pelayanan di mana Tuhan memanggil kita. Dan kita akan masuk pelajaran demi pelajaran, seluruh umat pelajaran pertama, seluruh Injil pelajaran kedua, seluruh dunia pelajaran ketiga. Kita masuk pelajaran yang pertama saat ini tentang seluruh umat. Pekerja pelayan adalah seluruh umat. Ada banyak prinsip penting yang perlu kita pahami di dalam hal ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pelajaran seluruh umat ini kita akan mempelajari yang pertama, apa yang dikatakan Alkitab tentang siapakah seorang pekerja pelayanan itu. Dan yang kedua, kita akan melihat bagaimana kenyataannya, realitasnya ini terjadi di dalam dunia sekitar kita, di dalam gereja kita, di dalam pelayanan kita. Kemudian yang terakhir kita akan masuk ke dalam strategi apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjadi pekerja pelayanan yang memuliakan Tuhan. Baik, kita akan segera mulai saja tentang pandangan Alkitab tentang pekerja pelayanan. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan, sebuah kuis. Saya menduga beberapa di antara Bapak Ibu Saudara sekalian pernah mengisi kuis yang semacam ini. Jika sudah pernah, jangan beritahukan teman kita yang lain. Tetapi bagi yang belum pernah, mari kita coba pikirkan. Silahkan rekan-rekan membuat 9 titik
yang seperti ada dalam screen, Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh ambil selai keras, kemudian pakai bolpen, beri gambar titik-titik ini. Dan tugasnya begini, hubungkanlah semua titik itu, 9 titik itu perlu dihubungkan dengan 4 garis lurus yang tidak terputus. Jadi tidak boleh dengan mengangkat alat tulis kita. Jadi harus terus nyambung terus begitu ya. 4 garis, tidak boleh lebih dari 4. Saya beri waktu untuk Bapak Ibu Saudara sekalian mengerjakan kuis ini. Selamat mengerjakan. Jangan putus asa, terus kerjakan. Kalau belum ketemu, terus coba cara lain. Perlu tambahan waktu? Silakan. Ada yang sudah bisa menemukannya? Maksud saya yang sebelumnya tidak bisa dan setelah coba-coba kemudian menemukan hasilnya. Mari kita cocokkan jawabannya. Menghubungkan semua titik dengan 4 garis lurus yang tidak terputus. Jawabannya begini. Ini garis yang pertama. Betul ya, garis lurus. 1. Garis kedua. 3. 4. Berapa banyak di antara saudara-saudara yang menjawab betul kuis ini? Sebuah kuis yang sederhana. Jawabannya juga sederhana, tetapi pertanyaannya, mengapa rasanya begitu sulit? Dan saya menduga sebagian besar dari saudara, kalau tidak semua dari saudara, tidak bisa memberikan jawaban yang benar sampai waktunya habis tadi. Kenapa sulit? Coba pikirkan, kenapa apa yang membuat saudara-saudara tadi susah menemukan jawabannya? Kita susah menemukan jawabannya tadi karena ada asumsi yang keliru yang tidak kita sadari ketika kita mengerjakan kuis tadi ini. Asumsinya apa yang keliru? Kita berpikir bahwa garis yang kita buat itu tidak boleh keluar dari kotak dari 9 titik itu. Jadi selama kita berpikir bahwa harus garis yang kita buat harus ada dalam kotak itu, maka tidak akan bisa terpecahkan hal ini. Karena asumsi kita bahwa itu ada kotak imajiner, padahal kotak itu ada nggak di situ? Tidak ada kotak sama sekali di situ. Nah, kotaknya ada di mana? Di dalam pikiran kita. Dan ketika kita berpikir bahwa ada kotak dan tidak boleh keluar dari kotak itu, maka tidak akan terselesaikan. Tetapi ketika kita berpikir tidak ada kotak di sini, selama kita membuat garis lurus, tidak terputus, maka kita bisa menyelesaikannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa saya mengajak Bapak Ibu untuk exercise sedikit tentang hal ini? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang terjadi di dalam diri kita ketika kita memikirkan tentang pelayanan. Ada banyak hal yang tidak terjadi di dalam pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan di sekitar kita karena ada asumsi-asumsi cara berpikir yang keliru. Dan selama cara berpikir itu tidak dikoreksi, maka hambatan ini, kemacetan ini akan terus ada. Nah, untuk itu sebabnya kita perlu mengecek asumsi kita tentang pelayanan. Jangan-jangan asumsi yang kita bawa selama ini adalah asumsi yang justru menghambat pelayanan itu sendiri sehingga tetap tidak dikerjakan sebagaimana seharusnya, sebagaimana mestinya. Asumsi ini berkaitan dengan gambaran kita tentang siapa yang mestinya melayani. Gambaran apa yang biasanya terlintas dalam pikiran saudara ketika saudara membayangkan tentang seorang hamba Tuhan. Jadi kalau ada perkataan hamba Tuhan begitu ya, apa yang terlintas dalam pikiran saudara-saudara? Saudara-saudara bisa sebutkan. Yang terlintas dalam pikiran kita, hamba Tuhan adalah seorang pendeta, seorang pastor, seorang penginjil. Dan biasanya mereka ini adalah orang-orang yang bekerja full time, penuh waktu di gereja atau full time di sebuah lembaga pelayanan. Itulah para hamba Tuhan. Dan untuk itu mereka juga seorang yang penghasilannya tidak diperoleh dari yang lain-lain, tetapi diperoleh dari pelayannya itu. Dan
mereka punya kualifikasi lulusan sekolah teologi. Sama nggak asumsi-asumsi ini dengan yang kita miliki? Nah, kita mungkin banyak tidak memikirkan ulang tentang ini, bahwa ini memang hamba Tuhan yang seperti ini, begitu ya. Mari kita lanjutkan, kita cek asumsi kita yang lain. Kalau begitu, apa peran dan tugas dari seorang hamba Tuhan yang tadi kita definisikan tadi? Hamba Tuhan tugasnya bertanggung jawab atas seluruh berjalannya fungsi pelayanan. Mereka adalah the professional, orang-orang profesional yang memang mengabdikan hidupnya untuk itu. Mereka bertanggung jawab atas seluruh fungsi pelayanan. Terus, kalau begitu apa peran dan tugas jemaat awam? Namanya juga jemaat awam. Berbeda dengan hamba Tuhan. Jemaat awam malah mendukung para hamba Tuhan ini di dalam hal keuangan misalnya, atau dalam beberapa bagian kecil supaya para hamba Tuhan ini bisa mengerjakan fungsi dan tugasnya di dalam panggilan mereka. Kalau begitu, apa tugas seminari? Tugas seminari adalah mempersiapkan para hamba Tuhan itu untuk bisa menjalankan seluruh fungsi pelayanan. Nah, ini adalah gambaran-gambaran yang ada dalam pikiran kita, terucapkan maupun tidak terucapkan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya adalah, kalau kita cek asumsi-asumsi tentang hamba Tuhan dan jemaat awam yang kita miliki ini dengan apa yang dikatakan Alkitab, kira-kira apakah sesuai atau tidak? Itulah yang akan kita lakukan. Asumsi yang lainnya berkaitan dengan jemaat awam. Ketika memikirkan seorang jemaat awam yang baik itu seorang yang seperti apa sih, begitu ya? Dan ini kadang-kadang pemikiran-pemikiran ini muncul. Jemaat awam yang baik adalah jemaat yang datang ke kebaktian dan acara-acara gereja lainnya secara teratur. Tidak perlu ditarik-tarik, tidak perlu didorong-dorong. Mereka muncul. Waduh, ini menyenangkan sekali bagi para pengurus, bagi para majelis, bagi para rohaniwan untuk melihat, wah, jemaat ini rajin datang. Di absen ada di situ. Nggak usah ditarik-tarik, nggak usah didorong-dorong. Apalagi kalau mereka mengerjakan peran mereka sebagai jemaat awam, perlu mendukung dalam persembahan rutin pada gereja. Sebab itu di gereja banyak yang diukur apa saja? Kehadiran dan berapa banyak persembahan. Karena diperlukan persembahan itu untuk menjalankan seluruh fungsi pelayanan. Kemudian lebih bagus lagi, bukan hanya hadir mendukung dalam hal persembahan, tetapi juga mendukung dalam menjalankan program-program pelayanan yang ada. Disuruh jadi asyir mau, disuruh paduan suara mau, tidak menolak, tidak membuat jadi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam gereja kemudian dipenuhi oleh orang-orang yang menjadi volunteer ini. Dan lebih sempurna lagi kalau ada ciri-ciri yang keempat ini, mentaati perintah ke-11. Jangan berbuat olah. Tidak membicarakan orang lain di belakang, apalagi para pelayan yang lain dan sebagainya. Waduh, ini kayaknya kalau kita udah punya jemaat yang kayak begini, sudah enak sekali menjadi majelis, menjadi rohaniwan, menjadi pengurus. Kayaknya udah free maintenance, semuanya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Pertanyaannya adalah, apakah gagasan pemikiran seperti ini adalah gagasan yang alkitabiah tentang jemaat awam yang baik? Kalau tadi tentang seorang hamba Tuhan, sekarang tentang jemaat awam. Apakah pandangan yang populer, yang mungkin kita juga miliki tentang pekerja pelayanan benar-benar benar? Siapakah seorang hamba Tuhan menurut Alkitab? Dan apa yang diharapkan oleh Tuhan dari jemaat awam dalam tanda petik? Mari kita cek beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama, mari kita buka 1 Petrus 2 ayat 9. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini bukan berbicara tentang golongan tertentu di dalam umat Allah, tetapi bicara tentang semua umat Allah adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya, ada kata hubung di sana. Ketika kita ketemu dengan kata supaya, kita akan menemukan sesuatu yang penting di dalam bacaan Alkitab kita. Tujuannya apa? Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Bagaimana kita menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dan umat yang kudus? Dengan kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Dengan kita mengalami keselamatan. Kenapa kita diselamatkan?
Tujuannya apa kita diselamatkan? Salah satu tujuannya dari sekian banyak tujuan yang lain adalah supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang sudah memanggil kita keluar dari kegelapan. Kita diselamatkan untuk melayani. Kita dipanggil keluar dari kegelapan supaya kita mewartakan, supaya kita memberitakan kepada orang-orang tentang siapa Tuhan. Kita diselamatkan untuk melayani. Bahkan di dalam ayat ini kita dikatakan sebagai imamat yang rajani. Apa artinya imamat yang rajani? Imamat yang rajani adalah imam-imam yang melayani raja, royal priesthood. Imam-imam yang melayani raja. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah imamat yang rajani. Kita semua adalah imam-imam yang melayani raja. Gereja Reformasi mencanangkan untuk kembali kepada apa yang menjadi identitas umat Allah di dalam firman Tuhan. Kita semua adalah imam, the priesthood of all believers, keimaman semua orang percaya. Saudara dan saya adalah imam, saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Semua orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi imam. Kesimpulan kita dari 1 Petrus 2 ayat 9 adalah semua orang percaya diselamatkan untuk menjadi imam-imam yang melayani raja, untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita lanjutkan. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk, kembali lagi kita ketemu kata ini, supaya, untuk, begitu. Untuk apa kita diciptakan dalam Kristus Yesus? Untuk apa kita dilahirkan kembali? Untuk melakukan pekerjaan baik. Menarik sekali. Efesus pasal 2 ini adalah Efesus yang surat Paulus yang menceritakan tentang keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita, tetapi untuk melakukan suatu usaha. Kita diselamatkan bukan karena pekerjaan baik kita, tetapi kita diselamatkan untuk suatu pekerjaan baik. Jadi kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Kita bukan hanya diselamatkan dari sesuatu, dari penghukuman kekal, dari upah dosa dan sebagainya. Tapi kita diselamatkan dari sesuatu untuk sesuatu. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Satu pekerjaan baik yang bukan main-main. Sesuatu yang ada dalam tujuan dan rencana Allah. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari bagian ini kita melihat bahwa tujuan kita diselamatkan adalah untuk kita melayani. Kita semua menjadi pelayan-pelayan mengerjakan kehendak Allah. Mari kita lihat beberapa bagian Alkitab lagi. Kalau tadi kita mendapat kesimpulan dari 2 ayat tadi, di antara sekian banyak ayat yang lain bahwa semua orang percaya diselamatkan untuk melayani. Mari kita lihat bagian yang lain ini. 1 Petrus 4 ayat 10-11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bagaimana caranya? Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Lalu jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. 1 Petrus 4, 10-11. Mari kita perhatikan bagian ayat ini. Dikatakan, layanilah seorang akan yang lain. Kita diperintahkan, kita diminta untuk melayani. Melayani sesuai dengan apa? Sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang. Ini adalah bagian yang menarik di sini. Setiap orang percaya diberi karunia. Karunia yang diperoleh tiap-tiap orang. Jadi tidak ada seorang percaya pun yang tidak diberi karunia. Salah satu karya Roh Kudus di dalam diri kita, selain menumbuhkan buah-buah roh, buah-buah karakter, adalah memberikan kita perlengkapan-perlengkapan istimewa untuk melayani. Kita diberi karunia untuk melayani. Pertanyaannya, kalau semua orang diberi karunia, semua orang diberi tools, semua orang diberi perlengkapan untuk melayani, perlengkapannya berbeda-beda, tetapi itu diberikan kepada semua orang, apa artinya? Artinya, semua orang percaya itu diperlengkapi untuk melayani. Semua orang, tidak ada yang kecuali. Tidak hanya orang-orang tertentu saja dalam tubuh Kristus yang diberi karunia, yang lain tidak. Kita semua diberi karunia, karunianya berbeda-beda jelas, tetapi tidak ada seorang pun yang tidak diberi karunia. Artinya semua orang diharapkan untuk menggunakan karunia itu sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.
Semua orang percaya diperlengkapi untuk melayani. Jadi bukan hanya kita diselamatkan untuk melayani, kita juga diperlengkapi untuk melayani. Sesuai dengan karunia yang diperoleh oleh tiap-tiap orang. Kita lihat lagi Efesus pasal 4 ayat 11-12. Dan ialah Kristus yang memberikan, apa saja yang diberikan oleh Kristus, rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar, itu yang diberikan oleh Kristus kepada tubuh Kristus untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini menarik. Kalau tadi adalah karunia-karunia yang diperoleh tiap-tiap orang dengan segala perlengkapan dan kemampuan kita, bukan hanya itu saja, kepada orang-orang percaya diberikan oleh Kristus orang-orang yang akan memperlengkapi mereka. Dan ini menjadi menarik, Efesus pasal 4 ini. Di sini kita melihat ada dua kelompok orang. Kelompok orang yang pertama yang dikategorikan sebagai rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Ini yang biasa orang secara umum sebutkan ini para full timer ini, para rohaniwan ini ya, begitu ya. Nah, tugas para full timer, para rohaniwan ini untuk apa? Untuk di sini dikatakan memperlengkapi orang-orang kudus. Orang-orang kudus adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Supaya apa? Supaya orang-orang kudus ini bisa melakukan pekerjaan pelayanan dan membangun tubuh Kristus. Jadi siapa yang diminta untuk melayani dalam Efesus 4 ayat 11-12 ini? Apakah para rohaniwan, rasul, nabi, gembala, pemberita Injil ini, atau orang-orang kudus? Mana yang diperintahkan untuk melayani di sini? Menurut ayat ini dikatakan orang-orang kudus diminta untuk melayani bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tetapi supaya orang-orang kudus, semua orang percaya ini bisa melakukan tugas itu, diperlukan ada orang-orang tertentu yang tugasnya memperlengkapi orang-orang kudus ini. Jadi semuanya diminta untuk melayani. Yang satu melayani di dalam berbagai bidang panggilan, yang satu adalah melayani para orang kudus supaya mereka bisa melayani. Menarik sekali di sini dalam ekonomi kerajaan Allah. Tetapi kita melihat bahwa semua orang percaya diperlengkapi dengan karunia maupun dengan orang-orang yang Tuhan berikan kepada tubuh Kristus supaya semua orang kudus bisa melayani. Lawrence Richard di dalam Theology of Christian Education, dia menyimpulkan bagian ini dengan cara begini. Semua orang percaya adalah imam. Semua orang percaya adalah pelayan. Implikasinya adalah semua orang percaya harus melakukan pelayanan. Kita imam, kita adalah hamba Tuhan. Tidak hanya para rasul atau para pemimpin utama saja. Perjanjian Baru menyatakan bahwa sebagian orang Kristen dipanggil untuk melayani jemaat Kristus di dunia. Itulah yang kita sebut sebagai para rohaniwan. Namun semua dipanggil untuk melayani Kristus di dunia. Semua dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Tidak ada orang awam di sini. Semua adalah pelayan. Cuma ada pelayan yang tugasnya melayani, ada pelayan yang tugasnya memperlengkapi para pelayan yang lain, yang kita sebut para rohaniwan itu. Semakin clear di sini. Mari kita lanjutkan. Inilah doa Tuhan Yesus, bagian Alkitab yang mencatat doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 17. Tuhan Yesus menuliskan demikian. Aku tidak meminta supaya engkau Bapa mengambil mereka, para murid ini, dari dunia. Jadi Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17 ini ada doa yang panjang sekali Tuhan Yesus dituliskan oleh Yohanes di situ. Ada bagian-bagian doa yang dimana Tuhan Yesus mendoakan dunia. Ada bagian doa di mana Tuhan Yesus mendoakan para murid dan mendoakan bagian-bagian yang lain. Inilah bagian di mana Tuhan Yesus mendoakan mereka di sini, para murid, 12 murid itu. Dikatakan, sama seperti engkau, Bapa, telah mengutus aku dalam dunia, demikian juga aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Siapakah mereka ini? 12 murid. Saudara dan saya tidak termasuk di dalam bagian ini. Karena itu adalah penggalan dalam doa Tuhan Yesus yang berkaitan dengan 12 murid. Nah, tetapi bagian selanjutnya, dan bukan hanya untuk mereka 12 murid ini saja, aku berdoa, kata Tuhan Yesus, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Kalau saudara dan saya sekarang ini menjadi orang percaya oleh pemberitaan yang terus diberitakan dan terus diberitakan tentang pengharapan yang kita miliki dalam Tuhan, maka kita juga sedang didoakan oleh Tuhan Yesus pada saat itu.
Dan bukan hanya para murid saja di mana Tuhan berkata, seperti engkau mengutus aku ke dalam dunia, demikian juga aku mengutus mereka. Itu berarti saudara dan saya juga diutus ke dalam dunia. Sama seperti Tuhan Yesus diutus ke dalam dunia oleh Allah Bapa, demikian juga kita diutus oleh Tuhan Yesus ke dalam dunia. Wow, ini menjadi sesuatu yang serius, menjadi sesuatu yang menarik. Bahwa keberadaan kita di dalam dunia ini bukan sekedar survival, bukan sekedar mencari keberhasilan, bukan mencari impian-impian kita sendiri, tetapi kita ada dalam sebuah tugas pengutusan. Dan tugas itu seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu ke dalam dunia. Kehidupan kita di dunia sebagai orang-orang percaya adalah kehidupan yang diutus untuk melayani. Apa yang bisa kita simpulkan dan lihat dalam hal ini? Di dalam workbook Life at Work disimpulkan demikian. Panggilan itu merupakan undangan pribadi Tuhan bagi seseorang untuk bekerja sesuai dengan agendanya. Menggunakan talenta yang telah diberikannya dengan cara-cara yang memiliki kepentingan kekal. Itulah panggilan. Terus siapa yang dipanggil? Pertanyaan bukan apakah saya dipanggil, melainkan apakah panggilan saya dan bagaimana saya dapat memenuhinya. Karena sebagaimana para murid saat itu diutus oleh Tuhan Yesus, kita juga diutus ke dalam dunia. Kita semua dipanggil. Pertanyaannya adalah, apakah panggilan saya dan bagaimana kita dapat memenuhinya. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Bukan hanya diberikan pada para murid pada saat itu, 12-1. Tetapi kepada murid yang menghasilkan murid. Kepadaku, kata Tuhan Yesus, diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan seterusnya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Satu perintah yang memiliki cakupan waktu sampai kepada akhir zaman. Sesuatu yang akan terus dikerjakan bukan hanya pada zaman para murid pada saat itu saja, tetapi sampai kepada zaman ini berakhir. Bukan hanya pada satu lokalisasi tertentu, tetapi sampai kepada semua suku bangsa. Dan kita semua dipanggil dengan jelas untuk terlibat di dalamnya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari berbagai bagian Alkitab yang kita sudah pelajari, kita melihat bahwa semua orang percaya diselamatkan dengan satu tujuan, supaya kita melayani. Bukan hanya kita diselamatkan untuk melayani, tetapi kita juga diberi perlengkapan. Semua orang percaya diperlengkapi untuk melayani. Dan kepada kita semua orang percaya ada satu pengutusan yang jelas. Kita di dunia ini bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk maksud-maksud dan tujuan yang ada dalam pikiran Tuhan. Kita diutus untuk melayani. Kita sudah mengeksplorasi beberapa bagian Alkitab. Ada banyak bagian Alkitab yang lain yang tidak bisa kita bahas pada hari ini. Tapi itulah pandangan perjanjian baru tentang siapakah pekerja pelayan. Sekarang kita melihat pandangan strategis tentang pekerja pelayanan. Ada sebuah survei yang dilakukan oleh Gallup di Amerika. Dan di sana survei dilakukan di antara jemaat-jemaat di gereja. Dan kalau diparafrasekan, bunyi surveinya adalah begini. Berapa banyak hamba-hamba yang menganggur di kerajaan Allah? Kalau semua orang adalah hamba Tuhan, semua orang adalah pelayan Tuhan, berapa banyak orang-orang yang seharusnya melayani tetapi menganggur di dalam kerajaan Allah? Survei itu, ini adalah angka-angka pembulatan supaya memudahkan kita memahami. Hasil survei Gallup itu 10% anggota jemaat aktif melayani secara pribadi. Mereka mengambil bagian menjadi pembimbing kelompok kecil. Mereka mengambil satu bagian dan tanggung jawab di dalam gereja, dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan di berbagai tempat, di lembaga pelayanan dan lain-lain. 10% anggota jemaat aktif melayani secara pribadi. Itu angka umumnya, angka kasarnya. Tetapi tidak berhenti di situ. Ada 50% anggota gereja yang tidak tertarik untuk melayani. Jadi ada 10% yang aktif, 50% sudahlah, saya jangan diminta ini, diminta itu. Saya akan menjadi konsumen yang setia dari semua pembinaan rohani, dari kebaktian-kebaktian. Saya akan datang, saya akan rutin datang, tetapi ya sudah, saya perlu hadir begitu saja. Tetapi jangan minta saya untuk melayani. Saya tidak tertarik untuk melayani, tetapi saya tertarik untuk hadir. Oke, 50%. Sisanya berapa persen? Sisanya 40%. Dan 40% ini menarik Bapak Ibu Saudara sekalian.
40% ini adalah anggota gereja yang tertarik untuk melayani, tetapi tidak pernah diminta atau tidak tahu bagaimana. Wow, ini mengandung satu potensi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau mereka diajar tentang identitas mereka, mereka ditolong menemukan tempat dan panggilan mereka, dan mereka diberi channel untuk menggunakan apa yang Tuhan sudah berikan mereka di dalam panggilan pelayanan mereka, maka yang 40% ini akan bergabung di mana? Bergabung dengan yang 10%. Dari 10% menjadi 50%. Kalau itu terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka akan terjadi sebuah bukan hanya revolusi, bukan hanya evolusi, tapi sebuah revolusi, sebuah ledakan. Dari 1 orang yang melayani menjadi 5. Dari 10 orang yang melayani menjadi 50. Bukankah itu serving revolution? Kalau saja setiap orang tahu tempat dan panggilannya, ditolong untuk menemukannya, dan diarahkan untuk menggunakan dan melaksanakan, memenuhi tempat dan panggilan tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja dan lembaga pelayanan seringkali ada banyak kemiripannya dengan gambar yang ada dalam screen Bapak Ibu Saudara sekalian ini. Sebuah gerobak itu menggambarkan lembaga ini, lembaga gereja, lembaga pelayanan, pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang perlu dikerjakan di tengah-tengah dunia. Itu seperti gerobak dengan roda yang kotak. Apa akibatnya dengan gerobak yang semacam ini? Ditarik bisa, didorong bisa, tetapi effortnya sangat besar dan pergerakannya sangat lambat. Sangat melelahkan dan hasilnya tidak banyak. Bukankah itu yang dirasakan di banyak lembaga-lembaga pelayanan Kristen? Pelayanan siswa, pelayanan mahasiswa, pelayanan anak, pelayanan media, pelayanan literatur, pelayanan penjangkauan di suku-suku Trabekan, pelayanan di dalam gereja, pekerjaan-pekerjaan pelayanan di tengah-tengah dunia, di dunia politik, pemerintahan, dan berbagai macam. Ada begitu banyak kebutuhan, tetapi begitu sulit melakukan, begitu sulit menggerakkannya. Sehingga menghasilkan hasil-hasil yang diharapkan. Kenapa? Karena rodanya kotak. Padahal, kalau Bapak Ibu perhatikan, apa yang diangkut oleh gerobak ini? Roda-roda yang bundar. Masalahnya di mana? Masalahnya roda-roda bundar ini tidak mengenali tempat dan panggilan mereka, tidak menyadari bahwa mereka adalah roda yang seharusnya menempati tempat-tempat tertentu. Dengan semua talenta, karunia, keterbebanan yang Tuhan berikan, mereka perlu ditolong mengenali identitas mereka, mengenali tempat dan panggilan mereka, dan dichannelkan untuk menempatinya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau roda-roda bundar ini ada di tempat di mana semestinya dan mengerjakan fungsinya, maka ada banyak hal yang sudah bisa diselesaikan, dikerjakan di dalam pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Itu sebabnya penting bagi kita untuk mengecek asumsi-asumsi kita yang membuat kita tidak terlibat di dalam pelayanan. Kita merasa sebagai jemaat awam, bagian kita mendukung saja, sementara ada orang-orang profesional yang itulah bagian dan panggilan mereka untuk melayani. Pemikiran ini membuat sebuah kotak imajiner. Dan selama kotak ini tidak ditembus, maka ada banyak hal yang tidak bisa dikerjakan. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Napoleon Bonaparte di dalam masa Perang Prancis pernah membuka peta dan menunjuk ke peta Tiongkok. Dikatakan di sana, di Tiongkok itu, ada raksasa yang sedang tidur. Jika raksasa ini bangun, maka tidak akan dapat dihentikan. Itu penilaian Napoleon Bonaparte. Ada potensi yang begitu besar di sana, dan kalau potensi ini tetap tidur, maka kita bisa menguasainya. Tetapi kalau bangun, bahaya sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, perkataan yang sama itu sebetulnya bisa dikatakan terhadap gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah raksasa yang sedang tidur. Jika bangun, maka tidak akan dapat dihentikan. Ada begitu banyak kuasa dari garam dan terang dunia yang akan terus memenuhi tempat dan panggilannya, membawa orang-orang untuk mengenal dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah belajar sejauh ini. Mari kita tanyakan gambaran apa yang seharusnya
ada dalam pikiran kita jika kita membayangkan tentang seorang hamba Tuhan? Pertanyaan kita di awal. Betul. Tetap itu meliputi orang-orang percaya yang melayani jemaat Kristus. Para pendeta, pastor, penginjil, mereka lah hamba-hamba Tuhan. Tetapi hamba-hamba Tuhan bukan hanya mereka. Saudara dan saya, orang-orang yang percaya yang melayani Kristus di dunia, para pengusaha yang melayani Kristus di tengah-tengah dunia, bagi kemuliaan Tuhan di dalam dunia usaha, para ilmuwan yang melayani sebagai ilmuwan untuk membawa kebaikan bersama, mengerjakan misi shalom Tuhan bagi kebaikan banyak orang dan bagi kemuliaan Tuhan. Itulah para hamba Tuhan di dunia ilmu pengetahuan, para politikus yang mengerjakan tempat dan panggilannya sebagai hamba Tuhan di sana, sebagai wakil-wakil Tuhan untuk menyelenggarakan kehadiran pemerintahan kerajaan Allah dan membawa kesejahteraan bagi banyak orang. Mereka lah para hamba-hamba Tuhan juga. Saudara dan saya juga termasuk di dalamnya. Kita juga adalah hamba Tuhan yang dipanggil untuk mengerjakan tempat dan panggilan kita. Kalau begitu, apa peran dan tugas pendeta dan pastor begitu? Kalau kita semua adalah hamba Tuhan, terus mereka ngapain? Alkitab menyatakan tugas mereka adalah memperlengkapi saudara dan saya, memperlengkapi seluruh umat untuk supaya seluruh umat bisa digerakkan dan melakukan pelayanan. Itulah peran dan tugas para pendeta dan pastor. Kalau begitu, apa peran dan tugas jemaat awam? Melakukan pekerjaan pelayanan di dunia dan membangun tubuh Kristus. Efesus pasal 4. Itu adalah tugas kita semua. Kita bukan jemaat dalam tanda petik awam. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah seluruh umat yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Apa peran dan tugas seminari kalau begitu? Yaitu mempersiapkan seseorang untuk menjadi pemerlengkap, menjadi equippers. Bukan orang yang mengambil alih semua kegiatan pelayanan, tetapi orang yang bisa memperlengkapi seluruh umat untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan fungsinya. Kalau begitu, apa kriteria jemaat yang baik? Bukan sekedar orang yang hadir, memberikan persembahan, tidak membuat ulah dan sebagainya. Jemaat awam yang baik adalah, orang yang mengenal Kristus secara pribadi. Dan rindu supaya apa yang dia alami bersama dengan Kristus ini tidak berhenti pada dirinya. Tetapi dia rindu supaya Kristus dikenal, dipuji, dimuliakan. Dan bukan hanya mengenal Kristus, dia juga orang yang bertumbuh dewasa. Dia bukan hanya menjadi bayi rohani, tapi dia terus bertumbuh semakin dewasa rohani. Dan pada saatnya nanti dia ingin menolong orang lain untuk bertumbuh. Bukan hanya berhenti pada dia. Seorang jemaat yang baik adalah orang yang mengenali panggilan pelayanan kasih-Nya. Tuhan memberikan talenta karunia yang berbeda-beda. Dia mengenali panggilannya dan melakukan pelayanannya di dalam kebersamaan yang saling melengkapi. Adakah ini yang sedang kita lihat terjadi di sekitar kita? Apa yang sedang kita kerjakan untuk supaya ini bisa kita lihat terjadi? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat terkesan dengan tulisan Elton Trueblood di dalam Your Other Vocation. Dan dia mengamati apa yang sudah dikerjakan dalam reformasi Protestan. Dikatakan bahwa reformasi pertama itu telah berhasil mengembalikan firman Allah kepada umat Allah. Dulu firman Allah hanya dibaca oleh para klerus, orang-orang tertentu yang bisa berbahasa Ibrani, Yunani, dan orang-orang tertentu yang bisa berbahasa Latin, itu saja. Tetapi reformasi itu telah berhasil mengembalikan firman Allah kepada umat Allah. Tetapi kata Elton Trueblood, dia mengatakan kita perlu reformasi kedua. Karena masih ada PR yang belum diselesaikan oleh reformasi, yaitu untuk mengembalikan pekerjaan Allah kepada umat Allah. Firman Allah sudah kembali pada umat Allah, tapi pekerjaan Allah masih belum menjadi bagian dari seluruh umat Allah. Reformasi pertama sudah memiliki janji hal itu. Dikatakan the priesthood of all believers, keimaman semua orang percaya. Ada dalam tulisan-tulisan Calvin, ada dalam tulisan-tulisan Luther. Tetapi dalam realitas kehidupan bergereja, kita masih sedang menuju ke sana. Membawa seluruh umat untuk kembali mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Allah berikan. Bukan hanya orang-orang tertentu saja yang kita sebut sebagai para hamba Tuhan. Pertanyaan berikutnya. Oke, kalau saya adalah hamba Tuhan, saya adalah
orang yang dipanggil, diperlengkapi, diutus untuk melayani. Apa wujud yang bisa saya lakukan secara praktis? Bagaimana menjadi pekerja pelayanan? Secara singkat, secara ringkas kita akan belajar tentang 3D. Bagian di mana kita bisa terlibat secara langsung dalam pelayanan. Doa, dana, daya. Kita mulai dengan doa. Mendoakan kebutuhan pekerja di ladang Tuhan. Matius 9 ayat 37-38 demikian firman Tuhan. Maka kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kebutuhan banyak sekali di sekitar kita. Mau di kota, mau di desa, di berbagai bidang. Kita melihat ada begitu banyak hal yang sudah dirusak oleh dosa. Dan perlu mengalami shalom Tuhan di sana. Perlu mengalami berkat Tuhan di sana. Dan perlu dibawa untuk diperdamaikan dengan Tuhan di sana. Tuaian begitu banyak. Kalau kita memikirkan berbagai bidang yang kita masuki, kita melihat begitu banyak kebutuhan pelayanan. Tetapi siapa yang melayani? Pekerjanya sedikit. Dan ketika Tuhan Yesus melihat situasi itu pada zamannya, yang pertama-tama Tuhan Yesus menjadi respon yang dia minta pada murid-muridnya untuk lakukan adalah minta kepada Tuhan yang punya tuaian. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang memiliki tuaian. Minta kepada Tuhan yang punya tuaian itu untuk mengirim pekerja. Hal pertama yang bisa kita lakukan ketika kita melihat satu kebutuhan pelayanan, di mana kita ada di dalamnya, kita berdekatan, kita melihat, kita merasakan di situ, maka itu adalah panggilan kita untuk pertama-tama terlibat di dalam doa kita. Kita minta supaya Tuhan mengirimkan pekerja bagi kebutuhan pelayanan itu. Pertanyaannya adalah, apakah saudara berdoa bagi para pekerja untuk satu bidang pelayanan, suatu kebutuhan pelayanan, satu lokasi pelayanan, satu aspek yang perlu dilayani? Sejauh mana berdoa bagi adanya pekerja mengisi hidup kita, mengisi doa-doa kita? Sedikit peringatan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita berdoa, ada beberapa hal yang akan terjadi. Ketika kita berdoa, Tuhan kirim pekerja, maka kemungkinan pertama, Tuhan akan mengangkat orang-orang untuk menjadi pekerja bagi tuainya. Tuhan menjawab doa. Tuhan mengutus orang-orang sebagai bagian dari Tuhan menjawab doa kita. Itu yang pertama. Kemungkinan yang lain, kemungkinan kedua adalah Tuhan menggerakkan saudara yang berdoa untuk menjadi pekerja tuainya. Hati-hati kalau berdoa. Tuhan akan menjawab. Dan jawabannya adalah Tuhan kemungkinan akan melibatkan kita untuk menjadi jawaban doa kita. Itu terjadi pada beberapa tokoh Alkitab, dan itu terjadi pada banyak orang-orang pada zaman modern. Mungkin terjadi pada kita, karena dari mana Tuhan akan memulai melakukan sesuatu dari orang-orang yang Tuhan berikan hati dan keterbebanan dan mulai mendoakannya. Yang pertama doa, yang kedua dana. Memberi dukungan bagi pekerja di ladang Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 14 kita baca bersama-sama. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Inilah ekonomi kerajaan Allah. Ada orang-orang yang memiliki kelebihan tertentu tetapi kekurangan tertentu, ada yang lain memiliki kekurangan tertentu dan ada kelebihan yang lain. Di dalam kerajaan Allah, dalam pekerjaan Tuhan ini, ada berbagai macam fungsi dan peran. Ada peran-peran tertentu di mana dia punya kesempatan melayani di garis depan. Tetapi karena pelayanan yang dia kerjakan, dia memiliki kekurangan dalam beberapa aspek yang lain. Misalnya, dia tidak bisa mendapatkan akses kepada finansial seperti orang-orang lain yang punya panggilan berbeda di dunia kerja misalnya. Dia punya kelebihan berada di garis depan, tetapi dia punya kekurangan secara finansial. Ada orang lain yang karena panggilannya, dia mampu menghasilkan banyak uang, tetapi punya keterbatasan, tidak seperti orang-orang yang ada di garis depan ini. Lalu bagaimana pola dalam kerajaan Allah ini dikatakan, hendaklah sekarang ini kelebihan kamu, misalnya kita punya kelebihan keuangan, kita mencukupkan kekurangan mereka yang ada dalam garis depan, tetapi kekurangan secara pendanaan, agar kemudian kelebihan mereka, kesempatan melayani yang mereka lakukan ini, mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan. Bukankah indah? Dan kalau kita mengerjakan bagian ini, maka sangat sedikit
orang-orang yang pergi di dalam ladang pelayanan yang akan kekurangan. Karena orang-orang Kristen memiliki 2/3 kekayaan dunia ini. Kita sudah diberkati. Masalahnya bukan tidak ada berkat, tetapi distribusi dari berkat itu yang seringkali macet. Dana adalah satu bagian yang penting di dalam ekonomi kerajaan Allah untuk terjadinya pelayanan-pelayanan di dunia. Tuhan menggunakannya. Yang ketiga, yaitu daya. Yaitu kita menyerahkan diri sebagai pekerja di ladang Tuhan. Yohanes 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gadum jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap satu biji saja. Mungkin satu biji yang rapi, halus begitu ya, ada di dalam toples kita, tidak tercampur tanah, tidak bau dan sebagainya. Itulah biji yang tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi kalau biji ini ditaburkan dalam tanah dan mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Ini adalah hukum rohani, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seringkali kita ingin menghasilkan buah tanpa pengorbanan, tanpa penyerahan diri. Ada the cost of commitment, ada harga penyerahan diri. Dan di dalam penyerahan diri seperti ini, Tuhan leluasa menghasilkan buah-buah rohani di dalam hidup kita. Ketika Tuhan memanggil kita untuk satu bidang-bidang tertentu yang kita masuki, pikirkan untuk kita menyelaraskan tujuan-tujuan hidup kita sendiri dengan tujuan dan rencana Tuhan. Mungkin di dalamnya kita perlu menyesuaikan beberapa ekspektasi, beberapa dalam tanda petik pengorbanan yang perlu kita lakukan. Tetapi jika Tuhan yang memanggil, kenapa kita tidak bersuka cita di dalamnya? Kalau sebuah perintah dari presiden yang diberikan kepada kita, kita terima sebagai kehormatan, diberi mandat itu oleh presiden. Bagaimana mungkin kalau kita diberi mandat oleh raja segala raja, Tuhan seru sekalian alam, pemilik dan pemerintah seluruh alam semesta ini memberikan mandat kepada kita. Bagaimana mungkin itu dikatakan sebagai pengorbanan? Itulah kehormatan kita bisa melayani sang raja di dalam umur hidup kita yang terbatas di dunia ini. Jerry White menggambarkan dinamika ini dengan tulisan begini. Kita membuat komitmen, Tuhan, inilah hidupku. Doa, dana, dan daya. Tuhan pakai semau Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, Tuhan yang memilikinya, silahkan Tuhan memakai bagi tujuan-tujuan yang Tuhan miliki, bagi kemuliaan Tuhan yang tertinggi. Kita membuat komitmen lalu menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Sedikit banyak hal ini seperti menandatangani selembar belangko cek lalu mempersilahkan Tuhan menuliskan jumlahnya berapapun Tuhan yang kau mau tuliskan. Seluruh hidupku dan sebagainya kita tanda tangan. Dapat saja itu menjadi suatu petualangan yang menggentarkan. Waduh, bagaimana ini? Akan tetapi Allah tidak akan pernah menuntut lebih banyak dari yang dapat kita berikan. Bahkan yang kita berikan itu juga adalah pemberian Tuhan kepada kita. Bukan dari kita, oleh kita, untuk kita. Dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Saya ingin menutup dengan sebuah kutipan dari Jim Elliot. Dikatakan, bukanlah bodoh seseorang yang melepaskan sesuatu yang tidak dapat dipertahankan. Apa yang tidak dapat kita pertahankan di dunia ini? Segala sesuatu yang hanya bersifat untuk kepentinganku, kesukaanku, kesenanganku, tidak ada hubungannya dengan mengasihi Tuhan dan tidak ada hubungannya dengan mengasihi sesama. Itu semua akan habis lalu dan lenyap. Bukanlah bodoh seseorang yang melepaskan segala sesuatu yang tidak dapat dipertahankan itu untuk memperoleh, menggantikannya dengan sesuatu yang tidak dapat direbut daripadanya. Hal-hal apa yang bernilai kekal? Hal-hal yang kita lakukan dengan kasih kepada Tuhan. Hal yang kita lakukan dengan kasih kepada sesama. Penyerahan diri dan hidup kita kepada Tuhan untuk Tuhan pakai bagi kemuliaannya. Sesuatu yang tidak akan pernah dapat direbut dari kita. Kita diminta untuk menjadi pekerja pelayanan melalui doa kita, melalui dana kita, melalui daya kita. Seumur hidup kita bagi kemuliaan Tuhan yang tertinggi. Ayat hafalan bagian inilah Efesus 2 ayat 10.
pekerja pelayanan seluruh umat. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Kiranya bagian firman Tuhan yang kita pelajari hari ini mengubahkan cara kita memandang, cara kita bersikap di dalam pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia yang Tuhan percayakan dan Tuhan panggil kita untuk terlibat di dalamnya. Tuhan mau melakukannya bukan tanpa kita, tetapi melalui kita. Tuhan memberkati.